NBA All-Star Weekend tinggal 1 bulan lagi. Banyak pemain yang sedang mengalami breakthrough season dengan menunjukkan level permainan teratas mereka. Dan seperti yang sudah-sudah, Tripit bakal memprediksi pemain mana aja yang bakal mendapat tiket All-Star pertama mereka. Siapa aja mereka dan apa aja alasan kuat di balik mereka untuk pantas mendapatkan prestasi individu ini. This is Tripit Basketball Podcast. Slušaj etu grebanuju music. Sebelum kita mulai lebih lanjut, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe channel YouTube Tripit Basketball. Let's get back to the main topic. Di sini akan dipandu oleh gue Zain dan di samping gue ada Diam-Diam Hotek aka Didit dan juga ada Susulgu si Billy dan yang terakhir ada Bill Simon Indonesia si Amar yang akan menemani episode kali ini. Oke, kita mulai langsung aja nih dari pemain pertama. Karena ini adalah requestan dari personil si Amar juga gitu yang sudah lama tidak ikut mengisi episode ini. Ini yang pertama dan yang paling banyak diiyakan oleh halayak ramai adalah Lauri Markkanen. Nah, ini menurut statistik, Lauri Markkanen musim ini mencetak 24,5 poin per game, 8,3 rebound per game, dan 1,9 assist per game. Disertai dengan field goal efisiensinya ada di angka 52,9%, 3-point percentage-nya ada di angka 41,5%, dan efisiensi field goal percentage-nya ada di angka 62,2%. Menurut lu nih Mar, sebagai yang mengajukan pemain ini ya di grup tadi, kenapa si Markkanen ini pantas untuk mendapatkan All-Star pertamanya? Sebenarnya ini tuh tebakan yang agak-agak hot take ya, karena banyak pilihan yang lebih surefire kayak Tyrese Haliburton yang mungkin nanti dibahas sama yang lain juga. Cuman gue ngerasanya perkembangan Lauri Markkanen ini luar biasa. Dimulai dari awal musim di mana pada saat Jazz yang tadinya disangka rekornya mengawali musim tuh dia 3-0. Di pertandingan ketiganya tuh Lauri Markkanen tuh udah mulai kelihatan tuh dia cetak 31 poin, 12 rebound, itu kan perkembangan yang luar biasa. Masuk ke 10 game pertama, game ke sekian gue rada lupa gitu. Dia cetak 32 poin, 8 rebound. Jadi kayak tema 30 poin tuh udah mulai umum. Dan Jazz jadi tim yang pertama untuk menang 10 kali dalam satu musim. Itu satu catatan penting juga tuh. Markkanen ini tema nyetak 30 poinnya berlanjut sampai dia yang seingat gue ya, catatan gue ya, dia mecahin karir high dia sendiri di musim ini aja 2 kali. Yang pertama tuh dia cetak 38 poin. Ini tanggal 21 Desember dan kemudian yang baru-baru aja dia mecahin rekornya dia sendiri 49 poin, 8 rebound, 15 per 27 field goal, 13 free throw, semuanya masuk. Dan rekor dengan stat line kayak gini di franchise Jazz tuh cuma ada 2 orang, Donovan Mitchell sama Karl Malone. Gue salah satu orang yang dari awal cukup percaya kalau Lauri Markkanen itu bisa jadi pemain yang bagus, tapi nggak menyangka sebegininya. Dan satu lagi, ini menurut gue ya, nggak cuman All-Star, tapi Lauri Markkanen juga diproyeksikan untuk bisa menang Most Improved Player of the Year. Gue bacain statistiknya. Di tahun 2021-22, perataan poin per game 14,8, reboundnya 5,7, terus kayak gitu shooting statsnya field goal 45%, 3 point 36%, free throw 87%. Ini data statistik 2021-2022. Nah, statistik paling barunya per Januari tanggal 5 2023 nih. Berarti ini ya berapa hari sebelum dari statistik yang Zain bacain ya. Jadi 23,9 poin per game, 8,5 rebound per game, sudah gitu shooting statsnya 53% field goal, 42% 3 point, sama 87% free throw. Ini hampir 50, 40, 90. Lauri Markkanen nggak cuman All-Star, tapi Most Improved Player of the Year. That is for me. Wah, hot-take-nya kecepatan ya, tapi nggak apa-apa gitu kan. Nah, kalau gue mau nambahin nih, improve-nya Markkanen ini bisa dibilang salah satunya adalah dia yang dipakai jadi salah satu main guy di timnya. Biasanya dia dari dulu tuh di Bulls dan di Cavs itu dia kayak third player atau fourth player. Jadi salah satu yang membuat dia bisa improve adalah dia dipercaya menjadi main guy. Salah satu statistik yang menurut gue cukup menarik nih dari Lauri Markkanen. Ini nggak tahu udah ke-update atau enggak, tapi gue sempat lihat kayak beberapa hari lalu. Lauri Markkanen itu satu-satunya pemain di NBA yang udah nyetak 70 3-pointer
dan 70 dunks. Dia bener-bener unicorn. Dia bisa main di 3 point, dia bisa main di perimeter, dia bisa main di around rim gitu. Itu aja sih tambahin dari gue. Kristaps Porzingis nih nggak malu apa nih nickname-nya diambil? Tahu anjir unicorn. Tapi yang jelas kan sekarang seperti yang gue bilang waktu di episode bareng Faiz, bahwa Utah Jazz sekarang punya maskot pemain kulit putih mereka gitu kan, di dalam diri Lauri Markkanen gitu ya. Nah ini masih soal Markkanen sendiri, menurut lu sendiri, gue bakal nanyain ke Didit, probability Markkanen untuk mendapatkan appearance di All Star Weekend bulan depan ini ada di angka berapa persen, Dit? Paling sekitar, kalau menurut gue sih kayaknya ini ya 50% kali ya. I think the chance is pretty high sih menurut gue. Dengan momentum Utah Jazz. Enggak sih, momentumnya dia sih menurut gue. Utah Jazz sih winning record sih lagi busuk gitu loh. Tapi momentum dianya, the hype-nya around him as their best player tuh kayak lumayan tinggi gitu loh. Soalnya, dan kalau nggak salah dia kalau 9 pas game terakhir tuh dia averaging 31 points per game deh. I think itu menurut gue udah jadi lumayan jadi case ya. Maksudnya kan kadang All-Star jadi itu kan lebih ke cenderung untuk ke stats gitu kan, stats wise kan. Nah, I think Lauri itu has the stats to back it up, tinggal diselamatkan saja di siapa yang monologin dia. 50% lagi dari siapa, gue rasa sih chance-nya lumayan gede sih. 50% tuh dikit loh, Dit. Iya dikit itu. Maksudnya gue bisa ngasih 70 sih kalau menurut gue. Lawan lu Zion, lawannya nanti ada Zion tuh. Kalau Zion kan cedera. Oh iya juga ya. Gue setuju agak stack ya, forwardnya di West tuh agak stack ya. Courtnya berat sih. Gue setuju di 50%. Soalnya berat saingan ya, you got Zion terus udah gitu. I mean fans Minnesota juga pasti kan banyak tuh yang walaupun siapa kayak nggak main kan ada Rudy Gobert itu pasti tetap jadi saingan juga tuh. Considering Utah ada di mana, dia juga secara market nggak sebesar tim-tim yang lainnya. Menurut gua 50% tuh tebakan yang fair lah. Tandanya nggak hot take ya, ini aman ini ya dari Didit ya. Kita beralih ya ke pemain kedua yang mana itu adalah yang selalu Takin decriding nih, sekarang Takin lagi nggak ada. Ini adalah Tyrese Haliburton gitu. Musim ini Tyrese Haliburton mencetak rataan 20,3 poin per game, 4,0 rebound per game, 10,3 assist per game, yang mana ini jadi assist leadernya dia. Field goal percentage-nya ada di angka 48%, 3 point percentage-nya ada di angka 40%. Efisiensi field goal-nya ada di angka 58%, dan win share-nya ada di angka 5,6. Tyrese Haliburton juga sekarang sudah membawa Indiana Pacers ya ke peringkat ke-6 dengan rekor 23 kali menang dan 18 kali kalah. Nah ini gue langsung aja ke Billy ini. Menurut lu kenapa nih Haliburton pantas mendapatkan All-Star ini nih di tahun ini? Di tahun ini, I don't think there's a point guard better than him. Let's go! This season. Gue nontonin Pacers, gila ini orang anjir. Ini bener kayak Sabonis sama Fox itu bagus ya. Jadi kayak dulu itu berasa trade-nya imbang. Tapi gara-gara Hali kayak gini, ini berasa kayak Kings itu kalah trade-nya. Walaupun kalahnya kayak tipis ya, karena Sabonis sama Fox itu match-nya mantep banget. Tapi ya jadi berasa Kings kalah gitu. Ini gue nggak kepikiran gitu yang pure point guard ya, jangan combo guard. Kalau combo guard si CJ McCollum lumayan cakep sih musim ini. Jamoran lumayan cakep. Tapi kalau yang pure point guard, I don't think there's better point guard than him. The new CP3 ya kalau kata halayak netizen ya. Ini buat nyentil CP3. Iya. Iya rada-rada. Gue tadi mau bilang mengingatkan gue sama CP3, cuma kok kayak finesse-nya sebenarnya CP3 masih lebih baik ya. Misalnya the way he pass the ball, CP3 masih bagus, cuma CP3 masih lebih bagus kayak throughout the career. Tapi Haliburton musim ini benar-benar bagus. Gue ada stats dari StatMuse tadi iseng-iseng baca gitu kan, lagi searching. Dia kan tahun ini first in assist ya, assist leader ya so far ya. Belum berubah kan assist leader. Fourth in steals. Jadi dia nggak cuma offense, tapi dia juga defense-nya lumayan. Dan ninth in 3-pointers made.
Jadi itu dia ada di mana-mana, dia bisa ngoper, dia bisa 3 point, tapi kalau misalnya defensif dia juga bisa nge-steal. Jadi point guard yang bukan jadi beban saat di defense. Waktu offense dia bisa create play untuk timnya, tapi kalau misalnya timnya lagi kebingungan dia bisa aja chucking threes. Bayangin kalau peringkat ke-9 3 pointer med itu mantep banget gak sih? Itu gue nggak tahu 8 orang di atasnya, tapi ya wow, dengan statistik kayak gini, dengan gaya dia bermain, dengan Pacers yang sebenarnya performa Pacers kadang memuaskan kadang tidak, tapi kayak kalau misalnya Hali on fire itu pokoknya Pacers jalannya pasti mulus lah gitu. Menarik sih Bill, soalnya jujur gua itu kalau lihat Eastern Conference tuh nggak pernah lihat dari nomor 1 ke bawah. Jadi gua baru tahu kalau Pacers itu actually sekarang di peringkat ke-6 gara-gara performance luar biasanya Tyrese Haliburton. And the way I keep myself updated in NBA is actually by playing NBA Fantasy. I know that there are a lot of talents di Indiana. Ada Benedict Mathurin, ada si Nembhard juga, itu oke kan? Andrew Nembhard. Jalen Smith kalau nggak salah namanya. Terus kayak gitu, I think Masters is also still there. They have a great building block, punya kesempatan untuk berjuang di playoff. Tapi musim masih panjang. Kalau misalnya memang Tyrese Haliburton dan teman-teman ini bisa keep up, menurut gue sih lolos play-in itu udah jadi nilai plus sih saat ini. Tapi kalian mungkin dari Billy dan Amar tadi menurut gue ada yang kelupaan gitu. Jadi gue tambahin sedikit ya. This motherfucker is clutch, man. Ini orang dari dulu, dari zaman dia di Kings, dia itu bail them out lah. Sering kali dia kayak nembakin clutch shotnya gitu. Dan di Pacers pun musim ini dia kayak gitu juga gitu. Banyak banget kayak poin-poin penting yang dia ciptain gitu. Ini kalau misal nggak ada Tyrese, Pacers nih kalah. Kalau nggak salah tadi pertandingan lawan Hornets ya, gue tadi sempat nonton, kalau nggak salah dia free throw terakhir yang menangin timnya itu kalau nggak salah memang dia sih yang bikin. Pagi ini ya? Nah, makanya gitu kan. Lawan Hornets pagi ini. Tadi gue sempat nonton tuh. Pagi ini tanggal 9. Dan ini juga ya, karena tadi kan lu ada mention Hornets gitu, yang mana di situ gue tiba-tiba kepikiran on the spot bahwa di situ ada pemain bintang yang bernama LaMelo Ball. Ini dan soal hot take gue bakal tanya ke ahlinya juga gitu. Aditya, menurut lu untuk musim ini, bukan untuk musim ini aja, untuk overallnya, apakah Tyrese Haliburton lebih baik dari LaMelo Ball? Iya. Gue udah tahu arahnya dari tadi, gue udah ketebak arahnya. Iya. Gue udah tahu juga ketebak lah. Kenapa sekarang jadi Hali nih yang jago nih, bukan LaMelo nih? Dulu kan LaMelo ya. Iya. Orangnya juga orangnya di sideline mulu LaMelo-nya, gimana coba mau pounding up stats. Oh iya, nggak bisa stat pad aja. Menarik sebuah hot take ini yang justru kayak udah Tyrese Haliburton udah kayak udah menang jauh gitu loh. Kayak LaMelo tuh kayak terlalu banyak cedera and the banyak position gaya. depth. Iya, banyak gaya. Ya itu kan dia kan drip. Sebenarnya kan. LaMelo musim ini lumayan sih, sekali-sekali lumayan, tapi memang dia masih inkonsisten banget, masih kayak anak muda banget. Kalau Hali itu sejelek musim ini ya, sejelek-jeleknya dia itu kontribusinya ke tim itu masih tinggi banget gitu. Sama dia tuh apa sih yang gue lihat? Dia gue pernah nonton di JJ Redick, dia tuh pede, confidence-nya tinggi banget sih. Kan dia sering diunjang tuh sama JJ Redick, kayak macem-macem ya dia tuh. Tiga tris. Iya, terus dia cerita kalau dia nge-set up play, disuruh Rick Carlisle suruh passing ke siapa kan. Dia kayak ngerasa tuh pede dengan overhead pas dia ngejauh gitu loh. Dan itu beneran dilempar sama dia terus masuk gitu loh. Jadi kayak the confidence, the way he said bahwa gue bisa eksekusi play ini adalah menurut gue sih it's all-star mentality ya. Kayak lu berani. Oh, let's go. All-star mentality, lu berani make a risk, apalagi let's say Tyrese dapat minute lah di all-star. Ya, main di front court dengan isinya Giannis, KD, LeBron, menurut gue akan jadi lebih bikin dia lebih lebih kelihatan bagus ya. Kalau ada LeBron sih susah ya, LeBron kan dia pengen megang bola. Iya, dia.
Benar-benar. Makanya karena kita udah ada mention beberapa kali kota All Star gitu kan. Gue bakal nanya sebelum kita beralih adalah ke Amar, probability Tyrese Haliburton untuk masuk All Star tahun ini itu ada di angka berapa persen nih, Mar? 200% kalau nggak berantem sama gue. Iya itu dia. Gue tadi mau bilang 90 sebenarnya tapi mantap 200 ya sih. Ya harus masuk. Harus masuk. Kalau nggak masuk berantem sama gue. Cuman kalau misalnya jadi starter paling ini kalau fair-fairan ya peluangnya I believe di range 75 sampai 90. Yang jadi pertimbangan ya, maksudnya yang harus jadi pertimbangan teman-teman fans NBA semua, obrolan sebelum gue bahas probability ini, game winning assist. Berapa banyak orang yang ngomongin game winning assist dibandingin sama game winning shot, to put into konteks aja gitu. Ya artinya kan ini Tyrese Haliburton itu memiliki sesuatu yang nggak semua orang punya di NBA, dan he can make the most out of it. He can make those game winning assists lah. Ya itu ya. Dia bisa bantu timnya menang itu nggak dengan main hero ball kayak nembak dari jauh terus kayak gitu bye-bye or whatever it is. I mean game winning assist. Nyindir Damian Lillard. Udah jangan dibilangin. Oke. Nah, itu tadi soal Tyrese Haliburton. Kita akan beralih lagi ke pemain ketiga yang akan kita bahas, yakni adalah kebangkitan salah satu tim yang tanking juga, ini Shai Gilgeous-Alexander. Ini gila-gilaan banget menurut gue. Dia play 36 game, nyetak 30 poin per game, 5 rebound per game, 5,6 assist per game, field goal percentage 50%, 34,3 3 point percentage, PR-nya ada di angka 26,7. Dan walaupun memang Oklahoma City Thunder sedang berada di peringkat 13, itu nggak bikin performa Shai Gilgeous-Alexander turun. Ini gue akan kasih panggung ke Didit gitu, bahwa kenapa nih Shai Gilgeous-Alexander ya menurut emang udah secara statistik emang bagus gitu ya, kenapa dia pantas untuk mendapatkan All-Star pertamanya? Pantas lah. Sebelum gue mau bilang fuck Luka, fuck Steph, fuck Ja, Shai All-Star starter, let's go. No, fuck you man. Ini yang let's go ini dia. Ini baru hot take ini. Ini baru hot-take ini. Bro. Diem-diem hot-take beneran ya. Kalau besides hal-hal yang tadi yang halu itu, menurut gue dia kayak lebih ke reasoning yang lebih logikal. Dia tuh kayak Bradley Beal sih. Kayak Bradley Beal kan pernah ngalamin di mana periode itu dia nyetak poin lumayan banyak ya, which is crazy gitu. Dan tapi situasi timnya itu adalah ya so much up and down kan. Tapi Shai itu kayak lebih emang menurut kayak the stats will help him up kan. Itu nggak usah dia ada 30 poin 6 game dia 30 poin sendiri gitu loh. Dan terakhir ini kalau salah ada 4 dari 5 game terakhir dia udah 30 poin plus juga gitu loh. Kayak dia tuh putting up numbers, tapi ya outputnya tuh nggak selalu jadi kenyataan yang diharapkan oleh fans ya. Kalah terus gitu, kadang kalah kadang menang. Posisi Thunder pun di bawah ya, maksudnya almost bottom 3. Case-nya itu ya dia karena dia punya numbers aja. And somehow kalau permainan, I think gue lebih suka lihat Shai ya ketimbang Ja atau kalau Luka sih monster level sih, monster banget sih. Kalau Luka kayak susah ya. Jadi kalau in terms of playing, gue lebih suka gaya mainnya Shai sih, lebih crafty lah ya. Yes, crafty. Dan gue pernah denger Shai itu orangnya juga agak gila sih. Pede banget dia ngecengin Pat Bev, lu berani nge-trade gue buat Paul George sama Kawhi Leonard. Iya. Dia ngomong kayak gitu. Bener. Low-key dia kelihatan he's a dog sih. I think dengan gaya-gaya dia on and on the court, he's a really dog. Dan I think deserve juga sih kalau dapat starter ya. Kalau dengan permainan dia yang seperti ini, gue sih gak aneh dia starter ya. Ketimbang trash talk mulu tuh kayak di Memphis kan, tapi ujung-ujungnya cuman greedy doang, mending main yang bener aja lah. Tapi gak bener juga sih, kalah juga. Gue bingung juga. Gue gak setuju. Mungkin All Star mungkin ya. Kalau starter fuck you dude. Gue gak setuju. Yang penting drip Chief. Sekarang all team drip. Berarti Steph, Luka tuh permisi dulu. Jadi jam sama Shai aja lah ya, all drip. Nih, kalau starter gue gak setuju. Sulit. Soalnya ada bocil-bocil kematian yang taunya Steph Curry doang.
Satu. Iya Kedua, benar. Luka Doncic 60 poin itu udah diomongin sejuta umat seantero dunia. Itu udah pasti mempengaruhi bias voter. Slavic Larry Bird ya. Terus satu lagi, Jamoran, anak kesayangannya NBA. Kalau kita bicara starter, gak akan jauh-jauh dari tiga ini. Kecuali satu di antara mereka ada yang cedera atau ya keajaiban mungkin segenap warga Oklahoma mengerahkan votingnya cuman voting tim OKC doang, mungkin kejadian. Tapi kalau misalnya nggak kayak gitu sih, ya berantem lah lo sama gue, Dit. tadi udah ada ya yang diajakin Amar berantem. Udah dua tipe manusia nih yang diajakin Amar berantem. Pertama, yang gak masukin Tyrese Haliburton ke All Star gitu kan. Kedua, yang ini nih si Shai jadi starter gitu kan. Nah tapi untuk saya juga gitu, gue bakal nanyain probability-nya dulu ya soal pemain ini gitu. Probability di dia ke All Star menurut lu sendiri, Bill, ada di angka berapa persen nih? Cukup tinggi ya, mungkin bisa agak 70. Soalnya Curry kan masih cedera. Kemungkinan dia masih cedera sampai All Star ya. Iya. Itu. Cedera. Curry pantesan lu berani. Curry udah lama banget gak main. Mar, dia tuh berani ada luka masih sehat anjing. Itu tadi nanti luka ke Haji Naim bentar lagi, luka sabar aja dulu, kita tunggu aja. Ini semuanya encok pada waktunya ini anak-anak. Anyway, probability-nya memang menurut gua cukup tinggi, 70%-an karena itu tadi Curry cedera. Jadi yang masuknya Luka, Jamoran itu di starter. Di reserve-nya ada Shai Gilgeous-Alexander. Siapa ya kira-kira lagi saingan dia? Gue nggak ada yang ngelihat yang bakal. Jalen Green lah. Ya busuk. Tapi memang Jalen Green itu ya gimana ya? Dia kan memang disuruh nembak terus gitu. Jadi ya wajar aja busuk. Gue menerima lah kebusukannya di tahun kedua ini, nggak apa-apa. Anyway, ya 70% lah bisa lah, yakin gue. Curry juga kayaknya nggak ada tanda-tanda sembuh. Nggak ada timetable-nya kan belum jelas tuh. Mungkin mau tanking lagi ya Warriors kayak yang zaman dia 2020-2021 ya jadinya ya. Tanking dapat Wiseman. Tanking dapat Wiseman, mantap banget ya emang dasar. Itu tadi ya soal Shai Gilgeous-Alexander gitu kan. Dia bakal pantas banget karena statusnya ngeri. Tapi juga mungkin di sini Didit ada ngohot banget tag-nya gitu kan. Dengan dia bakal bisa jadi All Star starter, tapi probability-nya kalau dari kita tripit ada di angka 70% buat dia jadi All-Star. Oke, dan ini yang terakhir ada yang dari The Beam Team ya. Ini tim yang musim ini kalau mereka menang, mereka menyinari langit-langit di kota Sacramento dengan cahaya-cahaya ungu gitu kan. Dan ternyata alasannya kenapa gitu kan, Kings ini malah menang. Ini ada De'Aaron Fox dengan statistik 24, poin per game, 4, rebound per game, 5,9 assist per game, field goal percentage-nya ada di angka 50%, 3-point percentage-nya ada di angka 33,3%, dan efisiensi field goal-nya ada di angka 55,1%. PER-nya juga ada di angka yang bagus, 20,8%, dan juga Sacramento Kings sekarang sedang berada di peringkat kelima. Give us your reasoning lagi. Gua balikin lagi ke Didit gitu kan. Why Fox deserve that All-Star appearance? Entertaining. De'Aaron Fox is entertaining. Dia udah hit 2 game winner ya musim ini ya BTW ya. Iya, kalau salah dia bilang dia clutch ya. Gua gak tahu sih kalau dia emang clutch ya. Gitu loh. Game winnernya 2. Kemarin gue nonton dia lawan Lakers, dia clutch. Cuma di Kings-nya aja emang defense-nya salah itu kemarin. The problem every year. Lakers kemarin. Nggak, kalau De'Aaron Fox menurut gue sih ini aja sih lebih ke apa ya, vanilla aja sih dia, kayak I think dia nggak akan dapat minute juga kalau dia dapat terima di All Star, kayak dia cuma jadi bench warmer gitu loh. Iya. Karena baru debut dia pertama kan, dan agak susah dengan stack banget sih guardnya, ada Ja, ada Shai, ada Steph, ada Luka. I think it's hard for him to showcase his own talent gitu. Padahal kalau menurut gue permainan dia kayak cenderung All Star level ya. Aggressive dunks tuh De'Aaron Fox punya menurut gue, which itu tidak semua guard yang di atas dia tuh punya, kayak Steph, Luka itu nggak punya kayak situ. Speed,
very quick, cepet banget mainnya. I think dia tuh kayak nggak kayak Lamelo, tapi lebih kayak he's entertaining dengan anak-anak dengan di West yang pemainnya juga kayak gitu yang lumayan quick. I think De'Aaron Fox tuh pantas buat main di menit-menit tertentu gitu loh, buat bikin highlight bareng Ja gitu kan, alley-oop dari De'Aaron Fox ke Ja, why not gitu loh. Tapi yang mungkin nggak case karena dia udah nggak susah dengan situasi Kings yang begini. I think depends on the Kings aja gimana, and depends how he play aja. I think dia harus play at the level yang lebih baik dari ini sih, kayak harus gila gitu loh. Ya harus 27 poin per game kali ya. Posisi Kingsnya udah enak, tapi dianya kayak terlalu stack gitu, karena mungkin timnya juga sebagus itu ya, sebagus sih rata gitu loh. Sekompak itu sekompak untuk tidak defense pun sangat tidak kompak juga mereka. Iya. Tapi bener sih Dit, kalau dari angka gitu kan, kita ngelihat kayak Shai aja kan 30 poin per game gitu loh, dan pemain-pemain yang udah kita sebutin juga Tyrese, Markkanen gitu, itu mereka ada senggangannya poinnya 25 lah. Ini walaupun cuma kurang satu angka, tapi kayak kelihatan mungkin masih kurang gitu ya. Dan karena balik lagi Kings yang bagus ini hampir secara keseluruhan gitu, merata gitu loh. Tapi balik juga gitu soal probability-nya lagi. Ini bakal gua tanya ke Amar dulu nih, soal De'Aaron Fox nih. Gimana menurut lo, ada di angka berapa, Mar? It's long overdue. Akhirnya De'Aaron Fox masuk juga dalam conversation ini. Gue pernah buat tulisan tahun 2018 bahwa gue memprediksi kalau De'Aaron Fox itu akan jadi talent dengan karir paling sukses di draft year-nya. Tapi ternyata Jason Tatum ternyata Jason Tatum. Jadi you're happy to be proven wrong ya. You're happy to be proven wrong. Ya, emang kan kita harus play it down, kita harus tone down dulu kalau kita buat prediksi itu. Karena waktu De'Aaron Fox datang itu kan dia package-nya lengkap ya, dribble-nya oke, shooting-nya pada kala itu ya you can fix it, terus udah gitu he's speedy, komplit lah gitu, dia lengkap gitu. Tapi ya karena dia mainnya di franchise yang struggling kayak Kings, mengingat All Star ini adalah popularity contest juga, jadi agak sulit. Dia harus main sejago itu kayak DeMarcus Cousins baru jadi dipertimbangkan untuk masuk All Star. Nah akhirnya di musim ini datang juga kesempatan dia di mana kita ngomongin dia, tapi menurut gue peluangnya sih paling baik 75%, kalau realistisnya 60%. Saingannya banyak frontcourt backcourt di Western Conference. I mean, even to the extent of CJ McCollum, orang bakal mempertimbangkan loh. I mean kan tadi kita udah bahas ada nama-nama kayak Luka. Bocah-bocah kematian juga bisa milih Clay. Iya, bocah-bocah kematian juga bisa milih Clay, Jordan Poole, terus udah gitu Jamoran, tadi ada Didit yang milih SGA. This is going to be a tough All-Star year buat De'Aaron Fox kalau mau masuk gitu. Jadi gue sendiri nggak seyakin itu di mana gue bisa bilang 100%, tapi peluangnya mengingat dia punya permainan sangat oke di musim ini, dia bisa bangun chemistry yang baik juga sama Sabonis, ya ada di 60-75%, ya 75%. Itu tadi ya soal probability De'Aaron Fox untuk masuk All-Star, tetap kita masukin di sini juga. Dan itu tadi juga akhir dari episode kali ini. Tapi nih, kalau menurut lu yang lagi nonton video ini, ada nggak nama yang kita miss nih, yang nggak kita sebutin, tapi menurut lu pantas buat jadi All-Star gitu? Komen di bawah, dan sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.